Tidak semua yang nagih hutang itu berarti sah. Banyak yang ngaku debt collector, tapi aslinya cuma preman digital. Bawa nama pinjol, main teror, ancam, dan sebar data. Mulai Juni 2025, kalian harus tahu aturan barunya. Debt collector tidak bisa lagi nagih sembarangan, harus ada sertifikat, harus resmi. Kalau mereka maksa nagih tanpa syarat, itu merekalah yang bisa dilaporkan balik. Sekarang, bagi yang gagal bayar, masih bisa dilindungi hukum, asal tahu haknya. CNBC Indonesia baru saja merilis berita penting. Mulai tahun 2025, ada aturan baru yang mengatur siapa saja yang boleh menagih hutang dari pinjol. Selama ini kita tahu, banyak sekali kasus di mana nasabah diteror habis-habisan. Padahal utangnya mungkin cuma ratusan ribu. Dulu, debt collector bisa saja datang tanpa identitas jelas. Bahkan ada yang pakai nomor luar negeri buat meneror. Sekarang, boleh nagih hutang harus penuhi syarat dulu. Dan kalau tidak sesuai, bisa dilaporkan balik. Di sini kita bahas dulu masalah debt collector. Karena ini masalah yang sering kali terjadi. Peneroran atau penyebaran data ke daftar kontak. Syarat barunya jelas dan tegas. Debt collector wajib punya identitas resmi dan surat tugas. Mereka juga harus terdaftar dan memiliki sertifikasi dan asosiasi yang diakui OJK. Bukan asal ngaku-ngaku, bukan cuma modal ancaman, dan satu lagi, hanya boleh menagih hutang dari pinjol legal yang terdaftar di OJK. Kalau dari pinjol ilegal, itu sudah masuk ranah pidana. Buat kita semua, atau kalian yang gagal bayar, ini sangat penting. Karena banyak masyarakat kecil yang jadi korbannya. Mereka bukan lari dari tanggung jawab, tapi ditekan secara tidak manusiawi. Bayangkan ada orang yang depresi, bahkan bundir, hanya karena diancam setiap hari. Padahal seharusnya bisa diselesaikan secara hukum. Aturan baru ini bentuk perlindungan buat kita semua, supaya yang nagih hutang juga punya etika dan prosedur, bukan asal teror. Nasabah atau kalian, ini artinya kalian berhak menolak penagih hutang kalau tidak ada surat tugas resmi. Kalian bisa laporkan mereka ke OJK atau pihak kepolisian kalau merasa diteror. Kalian juga wajib lebih hati-hati pilih pinjol. Jangan tergoda bunga cepat cair tapi ternyata ilegal. Karena kalau kalian pinjam dari pinjol ilegal, mereka tidak tunduk pada aturan. Dan artinya kalian bisa jadi target teror yang tidak dilindungi hukum. Kalau kalian sudah pernah diteror oleh debt collector yang nggak jelas, catat baik-baik, kumpulkan bukti ancaman seperti screenshot WA, rekaman suara, atau nomor telepon. Laporkan ke OJK lewat layanan resmi seperti kontak OJK 157. Jangan balas ancaman dengan emosi, hadapi dengan data dan aturan hukum. Karena mulai 2025, korban bukan lagi pihak lemah. Sekarang hukum sudah mulai berpihak. Selanjutnya, aturan baru masalah bunga. Otoritas membatasi bunga pinjol menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Poin kedua, denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1% per hari. Pada 2024, denda keterlambatan turun menjadi 0,67% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025. Jika kalian menemukan kedapatan yang melebihi dari denda yang sudah ditetapkan OJK, kalian wajib menolak untuk membayar. Kalian wajib laporkan ke otoritas jasa keuangan. Jika kalian lihat dendanya tidak sesuai kebijakan ataupun aturan yang sudah ditentukan OJK. Poin ketiga, tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Makanya kadang-kadang kalian ditolak pengajuannya. Tapi faktanya sekarang banyak kok yang lebih dari 3 platform tidak masalah. Ini cuma hanya batasan saja, hanya peringatan saja. Poin yang ketiga ini nggak berlaku menurut saya. Yang keempat, penagihan yang hanya sampai jam 8 malam. Jika ada debt collector yang mengunjungi ke rumah melebihi dari jam 8 malam, kalian wajib tolak
tidak terima atau kalian tutup pintu saja, suruh mereka pergi. Nggak usah direspon. Poin keenam ini, kontak darurat bukan buat menagih. Jadi jika ada debt collector yang menagih ke kontak darurat, ya, bukan menanyakan tapi menagih masalah hutang dengan detail, itu nggak dibenarkan. Atau apalagi menghubungi ke daftar kontak ke tempat kerja. Kalian wajib laporkan ke otoritas jasa keuangan. Pengaduan konsumen. Poin ketujuh, pinjol wajib asuransi. Regulator menyebut fintech atau lending wajib kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka wajib asuransi setiap perusahaan pinjol, jika tidak, ya itu sama saja melanggar aturan. Jadi buat kalian yang gagal bayar, ini bukan soal hutang, piutang, ini soal harga diri, keadilan dan perlindungan sebagai warga negara. Kalau kalian terjebak pinjol, jangan panik, pelajari hak kalian apa saja, lindungi data kalian, dan pastikan kalian tidak jadi korban berikutnya. Karena mulai sekarang yang nagih utang pun harus punya izin. Itu saja yang dapat saya informasikan. Klik like kalau kalian setuju aturan ini penting, dan share video ini supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Ketika ada kedapatan melanggar aturan ini, segera laporkan ke otoritas jasa keuangan. Semakin banyak rakyat Indonesia yang melapor, maka otoritas jasa keuangan akan cepat bertindak.